Ya, kali ini saya bersama dengan Kepala Desa Palasatangki, Pak Haris SPD MAP. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah khususnya untuk di Kabupaten Parigi Motong. Nah, ini menarik ini, Pak Kades ya. Nah, ini kan diperkirakan bisa saja ada 4 calon, bahkan bisa saja ada 3 calon. Nah, terkait dengan hal itu kan kita tahu nama-namanya ini kan seperti Pak Erwin yang dimungkinkan akan berpasangan dengan Pak Sahid. Kemudian Pak Nizar yang dimungkinkan berpasangan dengan Pak Ardi. Kemudian Pak Amrullah yang dimungkinkan akan berpasangan dengan Pak Ibrahim. Nah, kemudian juga ada calon independen yaitu Pak Oscar. Nah, terkait dengan beberapa nama ini, yang mana menurut prediksi Pak Kades yang bisa lolos menjadi bakal calon secara resmi yang akan mendaftar di KPU nantinya? Ya, jadi terima kasih. Artinya kalau kita bicara regulasi, Oke. ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 10 2016 kalau tidak salah, memang setiap daerah yang mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah itu berpotensi mengusung 5 calon dari partai politik. Kemudian untuk gubernur dan wakil gubernur dibolehkan juga dari jalur perseorangan. Jalur perseorangan. Tapi kalau kita lihat lagi pemetaan secara keseluruhan partai politik, apalagi kalau kayak Parigi Motong, nah, saat ini 40 kursi anggota DPR. 40 kursi anggota DPR, kalau masuk melalui partai politik, itu minimal didukung 20% kursi dari yang ada. Nah, berarti minimal didukung 8 kursi untuk bisa mencalonkan satu pasangan calon, atau 25% dari suara sah. Nah, itu. Jadi ada dua sebenarnya kalau penentuan syarat agar supaya didukung oleh partai politik. Pertama melalui kursinya minimal 20% perwakilan kursi, atau 8% atau 8 kursi dari 40, atau 25% suara sah. Nah, tinggal dilihat calon-calon ini menggunakan yang mana, menggunakan kursi atau menggunakan suara. Cuman kalau berdasarkan pengalaman yang kita lihat, itu hampir tidak pernah pasangan calon ini menggunakan suara, selalu menggunakan kursi. Kalau Parigi Motong ini 40 kursi, kalau ini tersebar secara merata adil, itu berpotensi 5 calon. 5 calon, Pak. Tetapi kalau kita lihat dari masing-masing partai politik, misalnya karena sekarang ini kan PDIP pemenang, 7 kursi. Ketika PDIP berkoalisi dengan partai yang lain, itu sudah pasti jatah 2 orang sudah diambil oleh koalisi PDIP. Iya, betul. Sehingga tidak mungkin bisa mengusung 5 pasangan calon. Kalau kami melihat, artinya dari perkembangan media sosial dengan melihat pemetaan kursi partai politik yang apalagi ada di Parigi Motong, Pak Kades kan punya pengalaman sebagai komisioner KPU. Artinya itulah kalau kita bicara pengalaman, agak sulit kalau kita ini bisa memajukan 5 pasangan calon. Iya, betul. Bahkan 4 pun agak berat. Nah, kalau kami prediksinya ya paling banyak 3 pasangan calon. 3 pasangan calon. Itu dari partai politik. Nah, kemudian kalau dari perseorangan kan kemarin hanya 2 yang memajukan syarat dukungan. Pak Isram dengan Nasar Pakaya, kalau yang kita lihat di medsos. Kemudian Pak Oscar dengan Ibu Alina Deu. Nah, kalau perkembangan terakhir, bahkan kemarin saya diundang oleh PPS dalam rangka pleno DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Itu mereka juga menyampaikan, Pak, kita juga ini ada faktual tahap kedua. Faktual tahap kedua ini kita fokus di Oscar dengan Alina Deu. Pak Isram itu sudah tidak lolos ke tahap kedua. Sehingga berpotensi kalau memang di tahap kedua ini Pak Oscar bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU kurang lebih, karena memang 8,5% dari jumlah pemilih DPT terakhir, pemilu terakhir. Ini kurang lebih 28.000 dukungan. Kalau itu Pak Oscar bisa penuhi di tahap kedua ini, kemungkinan dari jalur perseorangan ada 1 pasangan. Berdasarkan pengalamannya Pak Kades, memungkinkan tidak? Atau presentasenya berapa persen untuk Pak Oscar ini bisa maju sebagai calon independen? Karena begini Pak Kades ya, berdasarkan pengetahuan saya, bahwa beberapa kali pilkada ini kan belum pernah di Kabupaten Parigi Motong ini
calon perorangan Ya. itu bisa lolos kecuali Kabupaten Donggala ya, Ya. dan sempat menduduki jabatan sebagai bupati, yaitu Pak Kasman Lasa ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Kadi terkait Ya, dengan? artinya kalau kita melihat perkembangan Iya. terakhir ini, artinya saya belum bicara ke Pak Oskarnya. Kalau melihat ke Pak Isram, Oke. justru KTP yang diserahkan ke KPU kalau tidak salah lebih besar itu yang Pak Isram. Cuman fakta di lapangan setelah dilakukan faktual tahap pertama ternyata banyak yang tidak memenuhi syarat, banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga KPU berdasarkan informasi yang kami dengar itu sudah tidak meloloskan Pak Isram. Kalau Pak Oscar ini, ya, cuman kalau calon mungkin harus optimis karena masih diberikan kesempatan ke tahap kedua verifikasi faktual. Mungkin ada syarat-syarat yang harus mereka lengkapi lagi, termasuk dukungan KTP, mungkin harus ada tambahan atau apa ya, mereka mungkin optimis. Tapi kalau pengalaman, saya memang agak kurang yakin dari jalur perseorangan di Parigi Motong ini bisa menembus sampai di pendaftaran. Karena memenuhi 28.000 KTP ini bukan hal yang mudah untuk Parigi Motong. Karena di Palasa saja ini kalau kita lihat ini banyak yang tidak memenuhi syarat. Karena kenapa tidak memenuhi syarat? Ternyata KTP yang terkumpul dari jajaran pemerintah desa, dari jajaran TNI Polri, jajaran ASN. Yang selanjutnya kan, itu dikonfirmasi. Ya, bukan itu biar tidak dikonfirmasi memang tidak memenuhi syarat. Itu tidak memenuhi syarat. Apalagi mau dikonfirmasi lagi sudah pasti tidak mungkin. Betul. Kita nyata-nyata tidak boleh berpolitik mau memberikan syarat itu, syarat dukungan kan tidak mungkin. Artinya itu yang kalau kita lihat, sehingga saya agak pesimis kalau perseorangan ini bisa menembus secara normal ke pencalonan. Nah, kecuali lah melalui jalur hukum. Karena kita pengalaman waktu KPU Parigi Motong 2018 menerima syarat dukungan dari Pak Anwar Saing. Iya. Itu memang dari syarat yang ditetapkan oleh KPU tidak terpenuhi. Nah, sehingga KPU secara tegas itu tidak menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Mereka gugat kita di PT UN. Fakta di PT UN ya kurang tahulah bagaimana kajian yang dilakukan oleh hakim-hakim PT UN, itu tim Anwar Saing itu lolos. Bahkan secara tegas KPU diperintahkan untuk menetapkan Pak Anwar Saing itu dengan pasangannya itu sebagai pasangan calon nomor urut 4. Nomor urut 4. Cuman karena kita penyelenggara pemilu tidak bisa berhenti, kita langsung lakukan banding. Bandinglah yang membatalkan putusan PT UN. Yang pada saat itu Pak Kades langsung menangani ya? Iya. Waktu masih komisioner. Iya, karena saya ketua pokja pencalonan. Kita ketua pokja pencalonan, sehingga kita tahu persis, bahkan lakukan koordinasi ke KPU terkait banding itu saya dengan divisi hukum. Sehingga MA membatalkan putusan PT UN. Hanya kurang tahulah kalau KPU Parimo sekarang. Kalau mereka tidak banding ya mungkin Pak Isram ataupun Pak Oscar bisa tembus. Tidak terpenuhi, tapi PT UN bisa mengabulkan karena mungkin ada fakta-fakta lain di lapangan yang bisa membantu itu. Berarti fakta di lapangan juga ini bisa menjadi pendukung untuk calon persorangan ini bisa lolos, Pak. Ya, artinya itu berupa apa saja sih sebenarnya untuk fakta-fakta di lapangan itu? Yang jelas KTP yang dikumpulkan, yang diserahkan oleh kandidat ini terpenuhi. Nah, itu kan fakta pertama. Nah, misalnya disyaratkan oleh KPU 28.000. Kandidat ini memenuhinya melebihi dari 28.000. Itu kan sudah fakta yang bisa meyakinkan PT UN. Untuk apalagi kita konfirmasi ke yang bersangkutan kalau KTP-nya sudah ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat verifikasi faktual. Nah, kadang-kadang yang kondisi masyarakat yang kita faktual biasa tidak dapat ditempa, hanya melalui keluarganya atau orang lain. Nah, biasa kondisi psikologis masyarakat yang kita faktual juga tidak memungkinkan kita datang. Nah, sehingga biar dulunya dia berapi-api mendukung ini, tapi mungkin secara psikologis pada saat itu ada situasi yang tidak bagus dengan yang bersangkutan, ya sudah, ini apalagi ini ya. Artinya
ada Iya, pemberontakan sendiri kan. Iya, iya. Nah, sehingga apapun yang kita sodorkan ya sudah. Artinya kondisi-kondisi seperti itu yang biasa mempengaruhi. Oke. Nah, sehingga tim dari perseorangan yang sudah susah-susah mendapatkan KTP-nya, padahal pada saat verifikasi faktual itu menyatakan tidak mendukung lagi. Oh, Nah, kemudian fakta berikutnya juga terkait dengan pertanyaan. Nah, penyelenggara pemilu ini kan kadang-kadang tidak terlalu dibekali oleh jajaran KPU iya, dari iya. atas. Sehingga model pertanyaan Oh, iya. ke yang bersangkutan, Iya, Bapak ini secara langsung. ya mendukung ini atau tidak. Iya. Ini pemilihan bupati dan wakil bupati misalnya Pak Iya. Moto. Kalau yang bersangkutan sudah ada pilihan lain Pak yang didukung oleh partai politik, dia mungkin lagi dia menyatakan dukungan. Nah, padahal model pertanyaan kalau kita faktual bukan seperti itu harusnya. Harusnya kita jelaskan dulu Pak, ini KTP Bapak ini masuk di KPU melalui ini. Ini adalah sebagai syarat dukungan untuk supaya dia bisa mendaftar menjadi calon bupati. Persoalan Bapak pilih atau tidak pilih urusan nanti di TPS. Oh, harusnya. Harusnya seperti yang seperti itulah yang kita suarakan Oke. dengan masyarakat. Masyarakat. Bukan Bapak mendukung ini atau tidak, memilih ini atau tidak. Iya. Ya kan kadang-kadang kan kita temukan seperti itu, Iya. pertanyaan-pertanyaan secara Memang, to point. memang seperti itu, memang Iya. seperti itu kadang-kadang teman-teman penyelenggara di Betul. tingkat bawah, sehingga masyarakat merasa tertekan. Iya, Nah, betul. ketika saya sudah menyatakan dukungan berarti jangan. Ya, jadi seolah-olah sudah menyatakan sikap mendukung. Ya, Ya. Padahal yang menentukan itu terkait pencoblosan di TPS. Oke, TPS. seperti itu Pak Karis ya. Nah, Oke. itu semua yang mungkin terungkap di persidangan sehingga waktu pengalaman kita 2014 PTWN itu menerima gugatan dari anak saya. Oh, itu yang sempat menjadi penguatan mereka ya Iya. di PTWN itu. Nah, terlepas dari soal calon persorangan ini yang tadi Pak Karis sudah sampaikan ya beberapa hal, nah yang mungkin dan tidak memungkinkan terkait dengan itu. Nah, kita menuju lagi kepada calon-calon yang memakai perahu atau partai. Nah, sekaitan dengan ini kan sudah ada beberapa kandidat ya memang kita ketahui mendapatkan rekom, dan ada juga yang belum, partai yang belum memberikan rekom. Nah, dari kandidat-kandidat ini yang mana sih yang menurut Pak Kades berpeluang untuk bisa mendaftarkan sampai ke KPU? Terima kasih. Artinya kalau kita ini kan ikutinya hanya di media sosial. Betul. Artinya secara terbuka para kandidat juga ini kan sudah tidak malu-malu Iya. memasang bersosialisasi Betul. di media sosial, bahkan di Iya. spanduk-spanduk dan baliho. Kalau kita lihat seperti yang disampaikan di awal tadi, memang banyak calon kita. Pertama ada Pak Erwin Said, ini yang sudah tersebar di media. Iya. Ada Pak Amrullah dengan Pak Ibrahim, Iya. kemudian Nizar dengan Pak Ardi, Iya. bahkan sudah Taklena Pak Bersinar. Iya. Kemudian ada Nur Rahmatu Arman Maulana. Iya. Nah, kemudian ada Pak Yunan Lampasio dengan Pak Sofian Lasimpara. Ini kan sudah punya tagline masing-masing Iya. kan ini ya. Badrun Gai Musli. Iya. Ada 6 pasangan calon. Oke. Ada 6 pasangan Oke. calon. Padahal kalau kita lihat undang-undang kan hanya 5 saja yang bisa. Iya. Itu pun kalau terbagi 8. Iya. Kalau koalisi lebih dari 8, misalnya ada yang 5 kursi berkoalisi dengan 5 kursi sudah 10, maka satu pasang sudah gugur. Iya. Tinggal 4 betul. pasang lagi. Betul. Kan seperti itu. Betul. Kalau ada lagi yang melebihi lagi situ sampai 17 kursi satu pasang, maka satu pasang lagi gugur. Oke. Jadi kalau kita lihat, saya ini minta maaf, jadi saya ikuti hanya berdasarkan yang media sosial yang pernah kita ikuti. Pertama yang memang sudah cukup untuk bisa mendaftar ke KPU itu pasangan Erwin Said ini. Kalau kita lihat, karena sempat di media sosial itu kita lihat rekomnya Partai Golkar itu sudah PKB. menyatakan Pak Erwin dengan Pak Said. Iya. Rekomnya PKB Pak Erwin, Pak Said. Nah, ini kalau kita lihat jumlah kursi Parigi Motong Golkar 5, PKB 4 berarti sudah 9. Nah, 9 ini sudah cukup untuk menjadi syarat mendaftar di KPU. Kemudian yang kedua yang sudah mendapatkan B1 KWK juga kalau tidak salah Pak Nisar Ardi. Itu pun baru dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu 3 kursi. 3 kursi. Berarti Pak Bersinar ini masih butuh 5 kursi. 5 kursi lagi. Artinya kita tinggal tunggu, Pak. Kalau yang lain ini kita belum tahu. Oke. Walaupun sudah pasang baliho, sudah bersosialisasi, yang jelas
B1KWK kita belum tahu. Oke. Sehingga sampai nantinya di pendaftarannya kita tunggu saja. Yang jelas paling banyak 3 kalau kita lihat dari partai politik. Oke, dengan situasi yang ada sekarang ini. Karena yang jelas kalau isu ini ada koalisi Gerindra Nasdem, Iya. ada koalisi PDIP yang lain dengan partai lain. Iya. Nah, ini semua yang bisa kita harap. Ada koalisi Hanura Demokrat. Artinya kita tunggu PAN, kemana arahnya. Betul, Kemana betul, arahnya. betul. Nah, dari sejumlah nama ini, Pak Kades, artinya ini kita sekedar mengira-ngira ini. Kira-kira siapa yang bisa lolos ini, Pak Kades, dari nama-nama ini? Artinya kita tinggal pastikan dulu syarat dukungannya kan. Iya. Ketika kalian sudah mendaftar di KPU, terpenuhi syarat dukungannya, mungkin bisa kita prediksi siapa yang bisa tembus atau tidak. Pak Erwin dan Pak Said ini kan konkret sudah, karena sudah memenuhi 9 kursi ya. Berarti ada calon, kalau misalnya Pak Kades tadi mengatakan kemungkinan ada 3 pasang untuk jalur partai, artinya tinggal 2 pasang lagi yang memang harus melobi-lobi terkait dengan B1KWK ini ya. Nah, dari 2 pasang ini kira-kira memungkinkan Pak Amrullah dan Pak Ibrahim dan juga Pak Nizar dan Pak Ardi ini tidak? Juga misalnya Pak Badrun dan Pak Musli. Baik itu juga Pak Yunan Lampasio dan Pak Pak Sofyan Lasimpara. Bagaimana menurut Pak? Artinya bisa saja, cuman karena kalau kita lihat juga Pak Nizar Ardi kan keseriusannya sudah mendapatkan B1KWK PKS. Nah, berarti kalau sudah mendapat satu partai politik tidak mungkin tidak ditambah lagi dengan yang lain. Kalau saya. Jadi kemungkinan mereka ini berusaha untuk mencukupkan itu. Nah, kalau Amrullah Pak Ibrahim, kalau Pak Ibrahim sendiri kita tahu anggota DPR provinsi dari Partai Nasdem. Ya, betul. Sepengetahuan saya yang berkembang di medsos ini tidak ada kandidat lain yang diusung Partai Nasdem atau kader Nasdem selain Pak Ibrahim yang bertarung di Pilkada Parigimoto. Artinya 5 kursi dimungkinkan ya. Jadi dari Nasdem dimungkinkan sudah ke Pak Ibrahim. Jadi kalau 5 kursi sudah dipastikan ke Pak Ibrahim, tidak mungkin tidak mendapat koalisi yang lain. Nah, sehingga memang mungkin ya seputaran ini mungkin Pak Erwin yang saat hari ini walaupun sudah tambah dukungan dengan Perindo, cuman Perindo mengeluarkan B1KWK baru fokus ke calon bupatinya, belum menyebut wakil bupatinya. Nah, kalau Golkar yang PKB sudah menyebut, itu sudah cukup ke KPU. Pak Nizar tambah lagi dengan Pak Amrullah. Kalau calon-calon lainnya saya pikir semua masih ada peluang. Nah, cuman memang yang 3 ini sudah sedikit ada keseriusan dibanding dengan calon lain. Seperti itu ya. Nah, kita masuk lagi Pak Kades terkait dengan berapa sih kan kita ketahui dalam pilkada ini kan harus ada kualitas, kuantitas, jumlah massa ya pastinya, dan isi tas. Nah, kita bicara soal isi tas ini, rata-rata sih berapa yang memang harus disiapkan oleh masing-masing kandidat ini untuk pemenangan pilkada Kabupaten Parigimoto? Kalau bicara itu, Parigimoto ini kabupaten terbesar di Sulawesi Tengah. Kabupaten yang jumlah penduduknya terbesar. Kabupaten yang jumlah pemilihnya terbesar. Kabupaten yang punya kursi anggota DPR terbesar. Karena hanya Parimo yang 40. Yang lain ini masih ada yang 35, ada yang 30, ada yang 25. Jadi kalau kita lihat dari situ saja, dari sisi perwakilan partai politik yang duduk di DPR, ini sudah butuh biaya besar. Bukan bayar partai sebenarnya, bukan. Tetapi biaya kos politik memang untuk mendapatkan syarat dukungan. Misalnya tadi, Pak Erwin, Pak Said mendapatkan Golkar dengan PKB. Itu kan tidak ditunggu di Parigi. Pasti mereka jemput ke Jakarta. Pasti tim-tim dari PKB, dari Golkar rame-rame juga ke Jakarta. Itu sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit. Sudah rombongan ceritanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alat peraga kampanye yang jauh sebelumnya ini mereka sudah lakukan. Padahal kalau ketentuannya nanti di masa kampanye. Itu pun kalau di masa kampanye itu kandidat itu tidak perlu keluarkan biaya. Karena ada biaya yang dikeluarkan oleh negara. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami lalu di Parigimoto KPU 2018 ada 3 pasangan calon.
ada 3 pasangan calon, alat peraga kampanye saja kita yang dikeluarkan oleh KPU ini secara aturan itu sudah terbatas, itu butuh biaya kurang lebih 8 miliar. Kurang lebih Luar 8 miliar. biasa. Berarti satu calon itu membutuhkan biaya sampai 3 miliar 3 untuk miliar. alat peraga kampanye. Iya, 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 iya. Itu satu calon. Iya. Itu di luar dari untuk yang dibiayai oleh negara, Pak. Iya. Tidak, yang justru yang dibiayai negara itu Oh iya, KPU menganggarkan pengadaan APK 2018 itu kurang lebih 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar dari 3 pasangan calon. Oh, dari 3 pasangan calon. Iya. Artinya dari masing-masing Calon itu ya calon itu sekitar 3 miliar, 3 kan? miliar. hampir 3 miliar. iya, 2 iya, miliar iya. lebih Betul. satu pasangan calon. Iya, Nah, itu iya. juga gambaran biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing calon. Luar biasa. Itu yang gambaran Iya, yang iya. dikeluarkan oleh masing-masing calon, karena ketika baliho KPU, spanduk, umbul-umbul itu rusak, KPU tidak mengganti lagi. Oh, seperti itu. Karena KPU tidak mengganti, maka calon boleh mengganti dengan desain yang sama. Oke. Iya, iya. Berarti kalau dia mengadakan sejumlah yang diadakan oleh KPU, ya sudah 2 miliar tadi itu yang harus keluar. Oh, seperti itu. Ya. Belum lagi biaya sosialisasi, belum lagi biaya tim, Iya. belum lagi yang lain-lain, pertemuan, Iya. belum lagi kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, yang menjadi konstituen kita, kan, Iya, yang apalagi menjadi calon pemilih kita. ketika datang di masyarakat tertentu kan pasti ada permintaan-permintaan Iya. berdasarkan kebutuhan yang ada di tempat tersebut kan. Iya, Iya. betul. Tadi KPU hanya fokus di APK saja, 3 pasangan calon 8 miliar. Bagaimana kalau calon? Semua bidang dimasuki, memberikan bantuan ke miskin, Betul. sumbangan ke masyarakat, memfasilitasi Betul. pertemuan masyarakat, melakukan kampanye terbuka, kampanye tertutup, bersosialisasi, pengadaan APK juga. Betul. Itu biaya besar. Parigi Motong ini ya, artinya kalau kita melihat kekuatan yang 2018 di 283 desa kelurahan, kemudian 23 kecamatan, 471 kilometer panjangnya Iya. ini, kalau hanya biaya 10 sampai 20 miliar itu bisa habis untuk satu pasangan Luar calon biasa. yang disiapkan oleh masing-masing calon. Artinya minimal 25 atau 30 miliar, Pak. Artinya kalau mau menang, Iya. memang harus besar biaya. harus dikeluarkan. besar. Karena ada biaya tak terduga Iya, yang memang harus biaya yang tak terduga itu yang lebih besar Iya, daripada yang betul. direncanakan. Betul. Apalagi tim ini kan kalau sudah resmi bukan hanya satu orang yang mengikut, hampir semua. Betul. Kalau tim yang betul-betul tim bagus. Ya. Kalau tim poso ya ini yang bahaya. Ya, jadi itu artinya kalau kita lihat gambaran dengan pengalaman kita 2018, kalau saya memang saya tidak tahu persis berapa pembelanjaan partai politik. Memang ada dana kampanye yang diserahkan ke KPU. Nah, Oke. tapi dana kampanye yang diserahkan ke KPU itu kan tidak mungkin mereka jujur. Iya. Itu Yang- berupa KPN itu. Iya. Ya, laporan-laporan. Tidak ada dana kampanye khusus yang Oh, dilakukan. beda berarti. Beda. kan itu? Oh. Artinya berapa sumbangan dari perusahaan, sumbangan dari pribadi, Oh, berapa pembiayaanmu. Berdasarkan lobby-lobby yang memang untuk Iya. mendapatkan anggaran itu, Pak. Dan itu harus dilaporkan. Oke. Nah, tetapi calon tidak pernah jujur kalau masalah itu. Ya, Itu betul. tidak pernah. Pasti mereka laporkan ya sesuai yang sekecil-kecilnya. Iya. Jadi kesannya tidak butuh biaya kampanye. Kampanye hanya 100, 200 juta, Iya. 1 miliar, 2 miliar. Betul. Padahal kalau kita kondisi lapangan seperti yang saya sampaikan tadi, KPU saja mengadakan alat peraga kampanye, 3 pasangan calon butuh biaya 8 miliar. Bagaimana pasangan calon yang 1 tahun 2 tahun sebelum berkontestasi ini sudah melakukan sosialisasi? Iya, dan harus merangkum semua. Iya, belum lagi untuk menjemput B1 KWK ini, Betul. kan rombongan sudah kita ke Jakarta. Iya. Kemudian partai politik juga berdalih, bagaimana mesin jalan ketika tidak disupport dengan Iya, dana-dana. betul. Apalagi biaya untuk saksi-saksi ini juga. Itu dia. Karena yang paling mahal ini kalau tidak salah saya itu adalah saksi yang memang ada di pegunungan. Karena memang akses jalannya itu ke sana itu kan cukup sulit. Nah, berdasarkan informasi saya dapat di lapangan bahkan ada yang sampai 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Betul itu, Pak? Iya. Oke. Karena kita penyelenggara juga kan biasa ada dana tambahan untuk mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Dari terpencil itu. Nah, ya, jadi itulah perbincangan saya bersama dengan Kepala Desa Palasatangke. Sangat menarik berbicara soal politik. Nah, kami tidak akan sampai di sini saja berbicara soal ini, dan akan ada episode-episode selanjutnya Insya Allah. ketika
kandidat-kandidat ini sudah ditetapkan Ya, oleh sudah. KPU secara resmi, sudah mendaftar mereka. Nah, saksikan terus kami di podcast Dimensi Informasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.